Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana latihannya tadi? Bisa kan membuat kalimat tanya menggunakan kata aina? Mudah kan caranya? Alhamdulillah. Nah, setelah kita membuat kalimat tanya menggunakan kata aina, setelah kita latihan bertanya menggunakan kata aina dalam bahasa Arab, nah, kita lanjut ke sesi 2, yaitu kita akan belajar menjawab pertanyaan yang diawali kata aina. Kita akan belajar bagaimana caranya menjawab orang lain ketika kita ditanya menggunakan kata aina. Oke. Yang pertama, sebelum kita mulai ke masuk materi utama, Ustadz ingin kita memurojaah atau mengulang kembali mufrodat yang telah kita hafal pada kesempatan yang lalu. Yang pertama, Ustadz punya mufrodat fi. Fi. Ada yang masih tahu apa itu arti dari fi? Yaps, betul. Fi itu artinya adalah di dalam. Kemudian yang kedua, Ustadz punya mufrodat amama. 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 Ada yang masih ingat nggak arti dari kata amama? Ya, amama itu artinya adalah di depan. Yang ketiga, Ustadz punya mufrodat ala. 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 Ala artinya apa kemarin? Betul, ala artinya adalah di atas. Kemudian yang terakhir, tahta. 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 Apa artinya kemarin? Ayo. Dia masih ingat kan? Betul, tahta itu artinya adalah di bawah. Jadi ada 4 mufrodat yang kita murojaah. Yang pertama, fi, di dalam. Yang kedua ada amama, di depan. Ada ala, di atas. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tahta, yang artinya di bawah. Oke. Caranya atau cara menjawab atau cara memberitahu orang lain tentang letak suatu benda, maka yang pertama kita tentukan benda apa dulu yang ditanyakan. Kita tentukan benda apa dulu yang ditanyakan kepada kita. Yang kemudian kita menggunakan 4 kata, bisa fi, bisa amama, bisa ala, bisa tahta. Kemudian ditambah kata tempat atau letak di mana benda itu dia berada. Oke, biar nggak bingung dengan rumus yang ini, yuk kita sama-sama belajar contohnya. Yang pertama, Ustadz ingin memberitahu kalian letak pensil, yaitu pensil atau pena berada di dalam laci. Maka yang pertama, cari dulu pensil itu dalam bahasa Arab apa tuh artinya? Atau pensil itu bahasa Arabnya apa dong? Al-qalamu, betul. Maka ucapkan dulu al-qalamu. Al-qalamu. Kemudian di dalam. Di dalam itu dalam bahasa Arab apa toh? Atau di dalam itu bahasa Arabnya apa toh tadi? Fi atau ala? Yaps, betul, fi. Jadi ucapkan al-qalamu fi laci. Ada yang masih ingat arti laci itu bahasa Arabnya laci itu apa? Ad-durju. Maka kalau kalian ingin memberitahu letak pensil itu di dalam laci, ucapkan al-qalamu fit durji. Al-qalamu fit durji. Pensil itu berada di dalam laci.
Oke, kita tambah contoh lagi. Yang kedua, Ustadz punya atau Ustadz ingin memberitahu letak papan tulis, bahwa papan tulis itu dia berada di depan kelas. Kita cari tahu dulu, papan tulis itu bahasa Arabnya apa kemarin? As-sabburatu. Maka pertama ucapkan as-sabburatu. Kemudian di depan apa tadi? Di depan amama. As-sabburatu amama. Kemudian tempatnya tadi di mana? Di dalam atau di depan ke kelas. Kelas itu apa bahasa Arabnya kemarin? Kelas tempat kalian belajar itu bahasa Arabnya apa kemarin? Al-faslu. Jadi papan tulis itu berada di depan kelas. Dalam bahasa Arabnya adalah papan tulis as-sabburatu ditambah di depan itu amama, ditambah tempatnya dia berada al-faslu tadi atau kelas tadi. Jadi as-sabburatu amamal fasli. Diingat, yang pertama ucapkan dulu nama benda yang ditanyakan kepada kalian, yaitu papan tulis. Kemudian katakan papan tulis itu dia ada di mana? Di depan kah? Di dalam kah? Atau di belakang kah? Atau di atas kah? Tadi kan di depan kelas, maka kalau di depan gunakan kata amama. Kemudian di depan apa? Di depan ke kelas. Pas itu kan al-faslu. Jadi ucapkan as-sabburatu amamal fasli. As-sabburatu amamal fasli. Kita tambah lagi contohnya. Yang ketiga, buku tulis berada di atas meja. Apa bahasa Arabnya buku tulis? Al-qurrasatu. Di atas apa tadi bahasa Arabnya? Ala. Al-qurrasatu ala. Kalau meja al-maktabu. Jadi al-qurrasatu buku tulis itu berada di atas al-maktabi, yaitu meja. Jadi ingat-ingat nama benda yang ingin kalian beritahu apa, atau nama benda yang ditanyakan kepada kalian itu apa, diucapkan yang pertama kali, yaitu kalau buku tulis berarti al-qurrasatu. Kemudian gunakan 4 atau salah satu di antara 4 kata ini. Kalau di atas maka kita menggunakan kata ala. Ucapkan lagi al-qurrasatu ala. Ala apa? Di atas apa? Meja. Cari. Bahasa Arabnya meja itu apa? Al-maktabi. Jadi al-qurrasatu alal maktabi, yang artinya buku tulis berada di atas meja. Oke. Yang terakhir, contoh yang keempat. Biar kita tambah paham. Misal bertanya kepada kalian, Ainal qalamu? Di mana letak pensil? Atau di mana letak pena? Kalian menjawab, pensil berada di bawah meja. Karena kita belajar bahasa Arab, maka harus juga menggunakan bahasa Arab menjawabnya. Pensil tadi apa bahasa Arabnya? Al-qalamu. Pensil itu al-qalamu. Kemudian kalau di bawah, bahasa Arabnya apa? Tahta. Berada di bawah itu bahasa Arabnya adalah tahta. Ucapkan al-qalamu tahta. Pensil berada di bawah. Di bawah apa? Di bawah meja, Tat. Nah, meja itu bahasa Arabnya tadi apa?
al-maktabu. Jadi ucapkan al-qalamu tahtal maktabi. Al-qalamu tahtal maktabi. Gitu ya, jadi cara membuat kalimat tanya, membuat arfan, cara membuat jawaban ketika kalian ditanyai letak suatu benda. Jadi yang pertama ucapkan dulu benda apa yang ditanyakan kepada kalian. Kalau pena ya al-qalamu, kalau buku ya buku tulis ya al-qurrasatu, kalau penghapus ya al-mimsahatu, kalau baju ya al-libasu. Kemudian beritahu benda tadi itu berada di dalam, di atas, di bawah, atau di depan. Kalau di dalam gunakan kata fi, kalau di atas gunakan kata ala, kalau di depan gunakan kata amama, kalau di bawah gunakan kata tahta. Kemudian kalau sudah ketemu, beritahu tempatnya ada di mana toh. Misal, boleh di atas meja, berarti alal maktabi, atau di bawah meja, berarti tahtal maktabi, atau mungkin di depan meja, berarti amamal maktabi. Kalau di dalam laci, berarti fit durji. Kalau di dalam rumah, fil baiti. Kalau di dalam madrasah, fil madrasati. Kalau di dalam kelas, fil fasli. Nah, jadi ketika kalian ingin bertanya mengenai letak suatu benda, yang pertama awali dengan kata aina. Kemudian ucapkan benda apa yang kalian tanyakan. Kemudian kalau kalian ingin menjawab letaknya atau menjawab pertanyaan tersebut, maka pertama ucapkan dulu benda tadi yang ditanyakan benda apa, namanya apa dalam bahasa Arabnya. Kemudian pilihlah kata fi atau amama atau ala atau tahta. Kemudian beritahu tempatnya di mana. Itu ya. Nah, untuk latihan silahkan kalian menjawab 4 pertanyaan yang telah kalian buat tadi. Silahkan dijawab menggunakan bahasa Arab yang baik dan juga benar. Tadi kan kalian sudah membuat 4 kalimat tanya menggunakan kata aina. Nah, sekarang 4 pertanyaan tadi silahkan kalian jawab sendiri menggunakan bahasa Arab yang benar. Kalau sudah, silahkan difoto lagi jawabannya, kemudian dikirimkan ke Ustadz Taufik yang kelas Imam An-Nasai dan kelas Ibnu Majah kepada Ustadz Adit. Mungkin sekian dari Ustadz. Kita akhiri sesi belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dirapikan duduknya, duduk dengan bersila. Kita persiapan untuk berdoa. Sudah rapi duduknya? Sudah siap untuk berdoa? Alhamdulillah. Kalau belum rapi, segera dirapikan. Kalau sudah rapi, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Doa sesudah belajar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustaz Hiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.